Ngomongin PKS itu suka bikin gemes. Partai PKS adalah partai yang memiliki deretan politikus bermasalah. Presidennya kasus sapi, kadernya ada yang berbuat asusila, petingginya beberapa kali menyebarkan hoax di media sosial. Tapi tetap saja partai satu ini merasa sebagai partai paling agamis dan paling benar sedunia akhirat. Bahkan mendiang ulama besar NU Mbah Mun saja pernah jadi objek penyebaran hoax yang dilakukan oleh Hidayat Nur Wahid. Belum lagi hoax orang bertopi PKI yang ada di debat Capres 2019, dia juga ikut nyebarin. Kok kayak jadi spesialisasi gitu ya? Padahal punya jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Apa memang begitu cara kerja PKS? Apapun dilibas agar eksis. Kita tahu bahwa PKS sekarang sedang tergerus sendiri dari dalam karena adanya perpecahan yang melahirkan Partai Gelora. Beda PKS dan Partai Gelora. Ketua Partai Gelora Anies Mata menyatakan bahwa partainya berasaskan Pancasila. Nah, kalau PKS nggak tahu deh. Sebelumnya memang sudah ada jawab-jawaban antara Mahfud MD dan PKS pasca pernyataan Mahfud MD yang menyindir Gubernur Anies soal menarik rem darurat yang bikin heboh pasar bursa sampai kehilangan 300 triliun rupiah. Mahfud MD menyebut bahwa persoalan ada di tata kata, bukan tata negara. Hal ini kemudian dibalas oleh PKS, menyebut pemerintah pusat tidak berempati kepada pemerintah daerah, padahal Anies katanya sedang bekerja keras. Ya begitu deh, belain Anies. Celah yang ditemukan PKS itu adalah berita tentang pernyataan Mahfud MD. Ada beberapa media yang memberitakan dipilihlah berita dari CNN Indonesia, mungkin karena judulnya singkat dan tendensius. Mahfud soal penegakan hukum jelek, saya tak bisa apa-apa. Di situ, Mahfud bicara soal kewenangan para penegak hukum yang masih saja disalahgunakan, di mana baik dia maupun Presiden Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa karena semua punya batas kewenangan. Sebab itu, diperlukan adanya pembinaan dan moralitas. Pernyataan Mahfud ini disampaikan di hadapan Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Agung secara virtual. Artinya, Mahfud MD sedang meminta aparat kejaksaan untuk meninggalkan praktek penyalahgunaan itu. Apa yang disampaikan sudah sesuai dengan audiensnya, tapi kemudian pernyataan ini dipolitisir oleh Sohibul Iman, Presiden PKS. Sohibul Iman lewat akun Twitternya membagikan artikel cnnindonesia.com itu sambil sok menyindir, "Saya apresiasi keterus-terangan Profesor Mahfud MD, tapi saya sedih kalau Menko bilang dirinya dan Presiden Jokowi sudah tak bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa yang akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa?" Tulis Sohibul Iman di akun Twitter pribadinya @msi_Sohibul Iman. Berasa ia aja tuh, dikira sudah berhasil nembak pemerintahan Jokowi. Tapi apa daya, yang ditembakkan ternyata hanyalah peluru kosong. Karena langsung dibalas telak oleh Mahfud MD. Balasan dari Mahfud MD pun tak hanya sekali, tapi berkali-kali. Berasa diberondong sama peluru airsoft gun, pedes sangat. Ustadz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan saya, tulis Mahfud MD dari akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd. Jeder, para netizen pun ramai-ramai ikut memojokkan Sohibul Iman dengan menyamakannya dengan Hidayat Nur Wahid. Itu loh yang beberapa kali ketahuan nyebarin hoax. Kemudian Mahfud MD memberikan penjelasan soal pernyataannya itu. "Saya diminta berceramah tentang insan adiyaksa dan kelembagaan Kejaksaan Agung. Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal sehingga saya, Presiden dan orang sehebat Pak Sohibul Iman tak bisa mengatasi," kata Mahfud MD. Kena tembak lagi sama Mahfud. Disambung lagi oleh Pak Mahfud. "Kalau proses peradilan dan hakim korup, tentu saya, Presiden dan Ustadz Sohibul Iman pun tak boleh mengintervensi. Kita dan Presiden sekalipun tak bisa ngapa-ngapain karena kewenangan dibatasi oleh undang-undang. Keadaan ini tak bisa diatasi oleh parpol dakwah sehebat apapun. Ini tugas kolektif Ustadz." Yang paling telak adalah cuitan Mahfud MD selanjutnya. Mengatakan kasihan rakyat kalau Menko dan Presiden tak bisa berbuat apa-apa.
adalah sama dengan ikut mengkontribusi kondisi ini. Buktinya ikut mengirim wakilnya di penjara. Itu karena tak bisa ngapa-ngapain kan? Tulis Mahfud MD. Aduh, KO dah. Ternyata masih belum selesai. Berondongan peluru dari Mahfud MD diakhiri dengan cuitan yang membalas komentar netizen. Mahfud memberikan alasan mengapa dia menanggapi cuitan Sohibul Iman. Terima kasih. Sekarang ini banyak orang yang mengomentari sesuatu tanpa mendengar dan membaca lengkap isi dan konteksnya. Ratusan tak perlu ditanggapi, termasuk Didan Budran. Tapi kalau sekelas Pak Sohibul perlu ditanggapi agak lebih arif karena dia banyak jamaahnya yang selalu ikut pencerahannya. Tulis Mahfud MD. Biar sudah, dan PKS pun babak pelur terbungkam. Bagaimana menurut Anda?